Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa, yaitu orang yang beriman dan orang yang senantiasa melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita menyimak tentang doa adalah obat yang sangat mujarab. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya yang mukmin untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa, yaitu orang yang beriman dan orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah mengatakan, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, saya akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dengan penuh hina dan dina. Jadi di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang takabur, sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doanya orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Karena itu hendaklah mereka mengabulkan semua perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa dalam kebenaran. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah. Rawahul arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Arba'ah, kemudian disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang hadis ini marfu', malah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Artinya otak ibadah adalah betul-betul merupakan ibadah yang paling pokok. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa bi syai'in akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Salman radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a Allahu yadayhi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha hidup dan maha mulia. Dia Allah malu apabila hambanya menengadahkan kedua tangannya untuk berdoa, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Malu Allah kalau hambanya berdoa menengadahkan tangannya, lantas tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah malu. Akhrajal arba'ah ilan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan juga oleh Imam Hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, sehingga diterjemahkan menjadi penyakit hati. Jadi penyakit wad-dawa dan obatnya diterjemahkan menjadi penyakit hati. Beliau menyebutkan doa itu merupakan obat yang paling banyak memberikan manfaat. Doa juga dapat menangkal cobaan, mencegah musibah, serta menghilangkannya. Doa dapat juga meringankan musibah yang datang dan juga merupakan senjata orang yang beriman. Begitu Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Wa imad ad-din, dan juga tiang agama. Wa nurus samawati wal ard,
dan cahaya langit dan dunia. Disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian doa itu punya peran yang besar di dalam kehidupan kita. Malah tadi dikatakan silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang mukmin, dan juga merupakan tiang agama dan cahaya langit dan cahaya dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya Ibnul Qayyim mengatakan, bagaimana hubungan doa dengan musibah yang menimpa? Ya, kadang-kadang ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah. Bagaimana hubungannya doa dengan musibah yang menimpa? Beliau mengatakan ada 3 kategori doa itu. Yang pertama adalah apabila doa lebih kuat, musibah dapat ditolak. Doa kita kuat, doa kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan musibah dapat ditolak. Yang kedua kata beliau, apabila doa lebih lemah dari musibah, doanya lebih lemah dari musibah, seseorang akan terus dirundung musibah. Meskipun ya, demikian, walaupun lemah, doa masih bisa sedikit meringankan. Ya, kalau doanya lebih lemah, ya ditimpa terus musibah. Namun demikian, doa itu masih sedikit dapat meringankan. Ya. Yang ketiga, apabila sama-sama kuat, musibah dan doa akan saling menolak. Itulah hubungan musibah dengan doa ini. Dalam kitab Al-Hakim diriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fayalqahu du'a fayatalihan ila yaumil qiyamah. Kewaspadaan itu tidak memberikan manfaat min qadar, dari takdir yang ditentukan. Wa du'a yanfa', doa itu memberikan manfaat, mimma nazal wa mimma lam yanzil, dari musibah yang telah diturunkan dan juga musibah yang akan diturunkan. Fayalqahu ad-du'a, dan doa itu bisa mengatasinya. Fayatalihan ila yaumil qiyamah, dua-duanya bertarung pada hari kiamat. Juga diriwayatkan dari hadis Tsauban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarud al-qadar illa du'a, la yuraddu al-qadar illa du'a. Takdir itu tidak bisa ditolak illa du'a, kecuali doa. Doa dapat menolak takdir. Wala yazidul amal illal bir, dan amal tidak akan bertambah illal bir, kecuali kebaikan. Wa innar rajul la yuhrimur rizqa bidzambi yusibuhu, sesungguhnya seseorang itu la yuhrim ar-rizq, diharamkan dia mendapatkan rizki bidzambi yusibuhu, dengan dosa yang dilakukannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, seseorang itu tidak diberi rezeki disebabkan karena doa yang disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Jadi kalau kita berbuat dosa, Allah takut Allah itu akan menghentikan rezeki kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu, apa manfaat kesungguhan doa? Obat yang paling bermanfaat adalah doa dengan sikap sungguh-sungguh. Jadi berdoanya agar sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, yaghdab alaihi, dia Allah akan marah kepadanya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, sombong dia, Allah marah kepada dia. Kita bisa berikhtiar, tapi Allah lah yang akan menentukan. Ya. Anas bin Malik dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'jizu fid du'a." Janganlah kamu lemah di dalam berdoa. Artinya kita ini harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadan. Seseorang tidak akan binasa bersama dengan doa. Karena itu doa sungguh-sungguh. Jangan lemah kita. Berdoa terus. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Allah suka, mencintai orang yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Artinya dia tidak berhenti dari doanya itu sebelum ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, terus tidak berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena itu di dalam hidup ini marilah kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Allah mengijabahi, mengabulkan doa kita. Dan bagaimana kita tahu apakah doa itu dikabulkan oleh Allah? Pasti dikabulkan, insya Allah. Pertama, Allah akan menguji dikabulkan doa kita seketika dikabulkan. Itu ujian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita nanti. Ada di dalam mahfuzat, di dalam mutola'ah, ya, bacaan. Suatu hari kakek menanam pohon kurma. Kemudian cucunya mengatakan, "Nek, ada apa nak? Kenapa kakek kok menanam pohon kurma? Kakek sudah tua. Kakek gak akan mendapatkan hasil dari kurma itu." Kakek mengatakan, "Anakku, saya mau menanam kurma itu liyagrisa man ba'dana. Nanti anak cucuku yang akan menikmati hasilnya. Kalau kakek tidak mendapat, nanti kalian yang mendapat." Ya. Ini artinya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan hari ini. Kapan? Untuk anak cucu kita nanti. Jadi anak cucu kita ini adalah berkat dari doa ayah-ayah kita dulu. Kemudian yang ketiga, doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diakhirkan. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Allah akan memberikan, mengijabahi doa kita, ditunda sampai nanti pada hari kiamat. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, ada kendala kadang-kadang. Apa kendalanya? Saya sudah berdoa, tapi doa saya
belum diijabahi oleh Allah, sehingga ada orang yang bosan berhenti dari doa, ini. Aku dikabulkan doanya oleh Allah, udahlah aku berhenti. Hai, bagaimana jawabannya tentang doa yang terkendala seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Sebelum doa kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا
واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين يا رب العالمين يا إله العالمين. يا الله ya Allah ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. Ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man azhara al-jamil wa satara al-qabih, ustur awratina wa awrat al-muslimin fi dunya wal akhirati bi sitrika al-jamil ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin. Allahumma aslihna wa aslih dhata bainina wa bainal muslimin. Allahumma wahhid sufufana wa sufufal muslimin wajma' kalimatana wa kalimatal muslimin 'ala al-haqq ya rabbal alamin. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum ya Allah Engkau matikan kami ya Allah, sebelum Engkau matikan kami ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majelis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد.